Halo, perkenalkan aku Susi Purwaningsih, mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya dari kelas N nomor absen 27 dengan NIM 2351003011111083. Di sini aku akan membahas mengenai perkembangan agroindustri porang yang ada di daerahku, yakni Kota Ponorogo. Sebelum ke inti pembahasan mengenai porang, aku ingin sedikit menyinggung tentang pengertian dari agroindustri. Agroindustri adalah suatu industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya atau suatu industri yang menghasilkan produk yang digunakan sebagai sarana atau input dalam usaha pertanian. Selanjutnya, kita masuk saja di pembahasan mengenai porang. Sebelumnya, pasti di sini banyak sekali yang belum mengetahui apa itu tanaman porang. Tanaman porang sendiri mirip dengan umbi-umbian yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan serat pangan, serta memiliki beberapa manfaat seperti kaya akan serat, menurunkan kolesterol, mengontrol gula darah, dan masih banyak lagi. Perkembangan porang yang sangat melimpah di daerahku tentunya memiliki banyak manfaat dan menjadikan porang sebagai salah satu bahan produk unggulan baru yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia di sektor pertanian. Industri porang mulai dilirik menjadi komoditas unggulan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Tanaman ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Terbukti pada tahun 2021 lalu, pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Bapak Bupati menargetkan 18.000 hektar lahan yang ada di Ponorogo untuk ditanami dengan tanaman porang. Karena porang menjadi tanaman yang ramai dibicarakan oleh banyak orang. Siapa sih yang tidak mengenal tanaman satu ini? Yakni tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri seperti sebagai bahan baku konnyaku atau semacam tahu dan mie shirataki yang rendah akan kalori, yang sangat populer di Jepang, Cina, dan Taiwan. Salah satu kecamatan penghasil porang adalah Kecamatan Ngrayun yang berada di sisi selatan Kota Ponorogo. Kecamatan ini merupakan salah satu penghasil porang terbesar di Kabupaten Ponorogo. Porang ini sendiri dapat diekspor tidak hanya sebagai produk mentah ataupun barang setengah jadi, namun juga dapat diekspor menjadi barang jadi seperti beras dan juga tepung porang. Hal inilah yang menjadikan porang sebagai komoditas baru yang dapat memberikan nilai tambah tidak hanya kepada perusahaan pengolahnya saja, namun juga kepada petani porang. Nilai ekspornya yang sangat menjanjikan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu, bagaimana sih cara mengembangkan industri porang ini? Yang pertama adalah peningkatan luas lahan. Dalam penanaman porang membutuhkan lahan yang luas untuk memenuhi kebutuhan pabrik. Kemudian dibutuhkan sumber daya yang berkualitas. Petani porang haruslah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanaman porang, sehingga pada saat panen nantinya akan dihasilkan porang yang memiliki kualitas baik. Selain sumber daya manusia yang diperlukan, teknologi yang memadai untuk mengolah porang sangat digunakan dan sangat dibutuhkan hingga pasca panen. Sayangnya, keberadaan porang yang kaya akan manfaat ini masih belum diketahui oleh banyak orang, terutama bagi para remaja pada era saat ini. Sehingga hal itu membuka mindset peluang bagi saya untuk lebih mengembangkan dan memperkenalkan apa itu porang agar lebih dapat dikenal dan diterima oleh masyarakat. Saya berharap generasi muda sekarang mempunyai tekad dan pemikiran maju untuk memajukan banyak sektor agroindustri yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan di Indonesia ini. Sekian dari saya, terima kasih.